Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat, selalu ceria. Ya, untuk hari ini kita belajar di tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Pembelajaran 1 dan 2. Ini materinya untuk hari Senin dan Selasa ya. Nah, anak-anak bisa membuka buku tematik halaman 34. Ya, di situ ada suku Baduy, Desa Kanekes. Nah, itu contoh gambarnya, ada anak-anak kecil ya. Anak-anak bisa membacanya, ada bacaannya di halaman 34. Sebutan Baduy merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada sekelompok masyarakat tersebut, berawal dari sebutan para peneliti Belanda yang agaknya mempersamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah atau yang biasa disebut nomaden ya. Kemungkinan lain adalah karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di bagian utara dari wilayah tersebut. Mereka sendiri lebih suka menyebut diri sebagai orang Kanekes atau orang Kenkes sesuai dengan nama wilayah mereka. Nah, dari bacaan yang ada di buku LKS tematik tema 7, anak-anak bisa mengambil kesimpulan dari beberapa paragraf yang ada di bacaan tersebut. Ada topik pikiran ya. Di situ ada kata-kata yang mungkin sulit. Nanti anak-anak bisa ditulis kemudian ditanyakan kepada Bu Rista, artinya ini maksudnya bagaimana Bu, gitu. Nah, untuk selanjutnya Bu Rista mempunyai contoh gambar tarian daerah yang ada di Indonesia. Nah, coba anak-anak amati dari 4 gambar tarian itu. Ya, benar. Dari 4 gambar tarian itu anak-anak bisa melihat bagaimana yang bagian menari itu mempunyai formasi yang sangat bagus-bagus. Ada yang di atas bagian kiri itu dari depan kemudian ke belakang ya. Kemudian yang sampingnya ada yang duduk, ada yang berdiri. Kemudian yang bawahnya sebelah kanan itu yang berdiri mempunyai formasi yang lurus ya, dan sebelah kiri itu formasinya memutar. Nah, untuk selanjutnya Bu Rista mempunyai beberapa contoh pola lantai dalam gerakan tari. Nah, pola lantai dalam gerakan tari. Penari melakukan gerakan saat menari. Pola lantai sangat mendukung penyajian suatu karya tari. Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerakan tari, yaitu disebut dengan pola lantai. Pola lantai juga merupakan garis yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Pada dasarnya ada 2 pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Ya, untuk garis lurus memberikan kesan sederhana tapi kuat. Sedangkan untuk garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah. Dari bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan berbagai pola lantai. Dan untuk garis lengkungnya sendiri juga ada pola lantainya juga. Nah, di sini Brista mempunyai contoh dari perkembangan garis lurus, pola garis lurus, yaitu ada yang A, penari bergerak melalui garis lurus ke depan.
Yang B, penari bergerak melalui garis diagonal. Yang C, penari bergerak melalui garis horizontal. Yang D, melalui garis diagonal. Yang E, melalui garis lurus ke depan. Dan yang F, melalui garis lingkaran memutar. Tarian kelompok massal menggunakan formasi tari saat menampilkan tari. Misalnya tari legong dari Bali dan tari saman dari Aceh. Nah, beberapa bentuk formasi penari pada tari kelompok yaitu ada beberapa contohnya. Nah, untuk contohnya di sini formasinya seperti yang gambar yang A. Formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Kemudian yang B, formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Yang C, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Yang D, formasi penari membentuk pola lantai zigzag. E, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Dan yang terakhir F, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Nah, di sini bisa mempunyai contoh gambar. Coba anak-anak amati gambar yang ada. Di situ ada Siti yang sedang melakukan kegiatan sehari-harinya, yaitu menyetrika bajunya. Kenapa kok disetrika? Iya, supaya baju-baju yang akan dipakai terlihat rapi, tidak kusut, tidak lecek ya. Untuk menyetrika baju, Siti menggunakan alat setrika. Setrika, anak-anak, kenapa setrika bisa panas, bisa melicinkan baju? Ya benar, karena setrika itu ada aliran listrik yang di bawahnya itu ada kabel ya, terus kemudian ada colokan saklar, itu dicolokkan di situ kabelnya dan terjadi ada aliran listrik. Kemudian aliran listrik itu ke setrika menghasilkan panas sehingga Siti bisa menyetrika bajunya bisa licin karena adanya panas pada setrika tadi. Nah, sekarang kita belajar mengenai energi listrik. Ya, listrik merupakan salah satu energi yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia pada zaman sekarang. Hal ini disebabkan karena kegiatan manusia sedikit banyak menggunakan peralatan dengan sumber energi listrik, misalnya kipas angin, mesin cuci, dan lampu. Lampu bolam digunakan sebagai sumber cahaya di malam hari. Lampu menyala karena adanya aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati bohlam akan menyala. Terdapat dua muatan pada benda netral, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama. Contohnya, ketika menggosokkan balon pada kain wol, elektron dari kain wol berpindah ke balon, kemudian menyebabkan kelebihan elektron dan balon menjadi bermuatan negatif. Saat balon bermuatan negatif dan didekatkan pada potongan kertas atau rambut, muatan negatif pada kertas yaitu menjauhi balon. Perbedaan listrik statis dan listrik dinamis. Energi listrik dihasilkan oleh sumber energi listrik. Ketika dipakai, energi listrik akan mengalami perubahan dan perbedaan bentuk. Perubahan dan perbedaan bentuk dari energi listrik tersebut terjadi di saat kita menghubungkan peralatan elektrik ke sumber arus listrik. Berdasarkan muatan listriknya,
Listrik dibagi dalam listrik statis dan listrik dinamis. Nah, di sini bisa mempunyai contohnya. Ada listrik statis. Di situ ketika itu mendekatkan balon ke rambutnya, pasti rambut akan menempel ke balon. Untuk selanjutnya itu ada gambar penggaris sama potongan kertas yang kecil-kecil. Di situ ketika penggarisnya sudah digosok-gosok, kemudian didekatkan ke kertasnya akan menempel karena penggarisnya tadi sudah ada aliran listrik. Nah, untuk selanjutnya ada listrik dinamis. Di situ kenapa lampunya bisa menyala? Ya, lampu bisa menyala karena ada aliran listrik. Aliran listriknya dari mana? Yaitu dari baterai. Contoh lainnya seperti halnya anak-anak punya mobil-mobilan ya yang memiliki baterai. Di situ ketika mobil-mobilan anak-anak on off-nya dinyalakan, pasti mobil-mobilannya bergerak. Bisa mundur, bisa maju ya biasanya. Kalau pakai remote biasanya bisa diatur ya. Nah, di situ bagaimana kok bisa mobil itu bisa bergerak? Nah, mobil itu bisa bergerak karena adanya aliran listrik dinamis. Bisa dikatakan listrik dinamis itu tadi bisa bergerak karena ada baterainya tadi, ada aliran listriknya. Biasanya contoh tersebut dinamakan listrik dinamis. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat pembelajaran daringnya, tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.